Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kasdiman Sinaga, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Grogol Petamburan. Atas nama Kepala Kantor Pak R.R. Haryaman, saya menyampaikan selamat datang, salam perdana dalam penyuluhan sosialisasi penyampaian SPT tahunan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan secara online. Kami dari Kantor Pajak Pelayanan Grogol Petamburan mengharapkan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi online KPP Jakarta Grogol Petamburan ini dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Harapan kami adalah Bapak Ibu sekalian menyampaikan, melaporkan, mengikuti penyuluhan yang akan disampaikan dari KPP Grogol Petamburan, yaitu nanti untuk sesi pertama ini adalah Pak Rizja Alfafa atau Pak Erik. Kepada teman-teman semua, tim media sosial KPP Grogol Petamburan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan baik. Besar harapan kami, besar harapan saya, KPP Pratama Grogol Petamburan mengharapkan sosialisasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan harapan terakhir adalah penyampaian SPT tahunan orang pribadi di KPP Grogol Petamburan, orang pribadi, UMKM maupun badan usaha dapat menyampaikan secara maksimum. Demikian kata sambutan dari saya. Atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Naga atas sambutannya. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa tata cara selama kelas pajak online berlangsung. Yang pertama, ketika narasumber memulai materi nanti, audio para peserta akan dibisukan oleh operator sehingga hanya audio dari narasumber yang terdengar. Lalu yang kedua, diharapkan ketika narasumber memberikan materi, ketika memberikan tata cara penyampaian SPT, para peserta dapat secara langsung mempraktikkan di DJP online. Yang ketiga, apabila di tengah-tengah penjelasan dari narasumber terdapat pertanyaan dari peserta, maka peserta dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat, atau apabila pertanyaan terlalu panjang untuk diketik, peserta dapat menuliskan ada pertanyaan, sehingga nanti dari operator akan menyalakan audio para peserta, sehingga peserta dapat langsung menanyakan pertanyaan dan langsung dijawab oleh narasumber. Yang terakhir, nanti setelah sesi kelas pajak online berakhir, diharapkan peserta memberikan feedback kepada kami berupa bukti pelaporan SPT tahunan ke email kami di ekstensifikasi kppgropet@gmail.com. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Kepada Bapak Rizza Alfafa, kami silakan untuk memulai kelas pajak online pagi ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada wajib pajak yang terhormat dan rekan-rekan sekalian. Hari ini kita ada di acara sosialisasi tentang pelaporan SPT tahunan ya, sama simulasi nantinya. Jadi nanti selama selama acara penyuluhannya itu silakan disimak. Nanti kita bareng-bareng ngerjakan SPT-nya di bagian simulasi. Nanti di sana bisa langsung nanya lah sama saya. Nah, untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizza Alfafa Sara. Kalau memang sulit
ya seperti yang tertera di tas ini, di tulisan nama panggil Erik aja. Saya akun representatif di seksi ekstensifikasi dan penyuluhan di KPP Pratama Grogol Jakarta Grogol Petamburan. Kalau memang mau apa namanya ada konsultasi atau apa, silakan datang ke KPP setelah apa namanya dicabutnya pembatasan layanan secara apa personal. Nah, untuk sementara sih di tanggal 29 ya batasnya 29 Mei. Tapi masih bisa berubah nantinya. Oke, untuk materi ya. Sip. Oke. Kita ada di materi sosialisasi pengisian SPT tahunan karyawan secara online melalui e-filing. Nah, kalau untuk apa namanya definisinya sendiri, e-filing itu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website www.pajak.go.id atau ASP. Nah, kalau untuk e-filing ini, ya istilahnya DJP itu ingin memberikan sebuah fitur, kemudahan, dan opsi atau pilihan bagi para wajib pajak untuk melaporkan SPT-nya. Kalau yang dulu sebelum ada e-filing ini, kita melaporkan SPT itu hanya melalui kantor, terus ngambil nomor antrian, masih belum apa, udah gitu ke bagian pelayanan masih ditolak karena ada kurangnya kelengkapan. Nah, itu DJP ingin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak agar wajib pajak itu dapat melaporkannya melalui online. Karena sekarang kan udah bisa dibilang zamannya semua online ya. Seperti Bapak Ibu ketahui, sekarang anak umur 10 tahun aja udah punya Facebook, 8 tahun, 6 tahun bahkan mungkin ya, itu udah punya Facebook dan bisa menggunakan komputer, dibatasi komputer, pokoknya semua perangkat yang terhubung dengan internet itu bisa mengakses, yang bisa mengakses www.pajak.go.id itu semua bisa melakukan e-filing. Oke, next. Mengapa harus e-filing? Nah, coba kita lihat gambar yang berikut ini. Ya, ini adalah foto-foto keadaan di kantor pajak setiap tanggal 30 Maret, 31 Maret, sebelum adanya e-filing seperti ini. Udah kayak orang antri apa sembako ya ini. Sampai ngantri-ngantri keluar kantor, udah gitu ditutup apa namanya udah sampai jam 4 pelayanan ditutup, bubar, besoknya harus datang lagi. Seperti itu kita harus meluangkan banyak waktu untuk cuti dari kantor kalau bukan hari libur ya. Kalau hari libur pun kami libur juga ya, jadi nggak bisa juga lapor. Oke. Dan lagian ya ini udah bukan zamannya berjibaku dengan kertas, karena ya apa yang ditulis di kertas bisa dirobek, bisa kena hujan, bisa hilang, dan lagian itu akan merusak alam. Terus biaya administrasi di pihak kami pun itu jadi lebih rendah, karena kami hanya perlu memaintain server online, nggak perlu maintain berkas yang rawan rusak tadi. Terus Bapak Ibu juga bisa lebih mudah, lebih murah juga karena nggak perlu ongkos Grab, atau mungkin beberapa menggunakan calo atau apa untuk melaporkannya. Nah, sekarang itu tidak perlu karena kita sudah punya calo online namanya e-filing. Kalau untuk yang wajib e-filing ya, itu
Bisa dibilang ada 3 golongan yang wajib e-filing, semuanya dibayar dengan apa namanya melalui APBN maupun APBD, yaitu ASN, TNI, Polri. Namun ada satu lagi yang wajib e-filing itu saat karyawan tersebut sudah melaporkan untuk tahun-tahun sebelumnya menggunakan e-filing. Nah, itu untuk tahun-tahun berikutnya sudah tidak bisa menggunakan lapor SPT secara manual ke kantor maupun dikirim secara pos. Harus melalui e-filing. Lalu untuk jenis layanan e-filingnya itu kita meskipun itu sama-sama layanan secara online, tapi kita bisa bagi menjadi 2 golongan, yaitu mengisi secara langsung di website DJP dan yang golongan kedua adalah mengupload ISPT. Nah, ini untuk Bapak Ibu sekalian yang sifatnya karyawan ya, itu kita lihat itu yang sisi atasnya aja, yaitu SPT tahunan OP 1770SS dan SPT tahunan OP 1770S. Nah, itu sama-sama apa namanya dari pemberi kerja. Cuma yang SS, seperti namanya SS, itu sangat sederhana. Kalau SSS, lonjer saja sulit ya. Tapi ini masih SS aja. Nah, itu kita lihat di situ ada keterangan penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, berarti intinya merupakan karyawan yang menerima gaji atau penghasilan dari karyawan tetap ya, yang menerima gaji atau penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Nah, tapi penghasilannya kurang sesuai namanya, sangat sederhana, kurang dari 60 juta setahun brutonya. Nah, kalau apa namanya 60 juta setahun ya berarti sekitaran 5 juta per bulan. Berarti kurang dari itu ngisinya pakai SS. Kenapa namanya SS? Karena ngisinya sangat sederhana. Kita cuma ngisi berapa jumlah brutonya sama berapa jumlah hartanya. Udah cukup. Nah, kalau untuk yang berikutnya, yaitu SPT tahunan OP 1770S, itu bisa dari satu atau lebih pemberi kerja, tapi intinya tetap karyawan, dia dalam negeri, dan dikenakan, bisa juga kalau dia dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, ini untuk yang karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta. Nah, ada lagi, ini cuma sekedar tahu aja, kalau memang apa namanya di Bapak Ibu sekalian merasa, oh saya nggak masuk ke apa namanya yang atas maupun yang bawah ini, yang 1770 SS maupun 1770S, ada opsi lainnya, yaitu SPT tahunan OP 1770. Nah, ini untuk yang dari karyawan maupun usaha pekerjaan bebas itu bisa menggunakan ini. Jadi nanti apa namanya isiannya lebih kompleks, lebih banyak lampirannya yang diisi, dan dia mengakomodir dari banyak jenis penghasilan. Sama SPT tahunan badan 1771. Nah, kalau yang ini bisa dibilang hampir nggak mungkin ya. Nah, kenapa kok 1770 dan 1771 ini nggak bisa mengisi secara langsung di DJP Online? Ini dikarenakan kami melihat bahwa 1770 dan 1771 ini sangat kompleks. Jadinya kami memberikan kebebasan bagi WP di rumah maupun tempat kerja masing-masing menggunakan apa namanya komputer masing-masing. Nah, itu diisi, dilengkapi dulu semua prasyaratnya dan perhitungan-perhitungannya, baru nanti masuk ke DJP Online, di-upload hasil dari aplikasi yang namanya ISPT. ISPT ini nanti harus di-download, terus di-install di aplikasi Bapak Ibu sekalian, lalu mengisinya lewat situ, nanti hasil keluarannya di-upload, masuk ke DJP Online juga. Tapi kalau yang di atas ini 1770SS dan 1770S itu bisa kita isi secara langsung kayak ngisi kuesioner di Google Form maupun apa namanya ya ngisi-ngisi di DJP juga di Facebook seperti itu.
Next. Ada juga bentuk lainnya yaitu e-form. Nah, kalau e-form ini nggak kayak aplikasi, tapi dia semacam form. Nah, ini bagi yang terutama koneksinya kurang bagus, itu formnya semacam kayak form PDF kalau Bapak Ibu pernah mengisi form PDF, jadi PDF yang bisa diisi. Nah, ini juga semacam itu, cuma formatnya lain. Nah, dia di-download juga, nggak perlu diinstal kalau yang ini, bedanya dengan ISPT. Dia bisa langsung diisi di situ dan upload dari situ juga bisa langsung submit, nggak perlu masuk ke website pajak.go.id atau DJP online. Nah, itu bisa langsung disubmit langsung dari situ. Ini formnya 1770S, 1770 dan 1771 seperti penjelasan saya sebelumnya. Nah, kalau yang untuk SS memang nggak disediakan e-form karena sebenarnya SS itu sangat sederhana, jadi mengisinya pun sangat cepat. Kami yakin sangat cepat. Jadi kami memberikan 3 opsi ini, yaitu pertama ada mengisi langsung di website DJP Online, lalu ada ISPT, aplikasi yang harus di-download, lalu ada e-form. Kok bingung ngisinya pakai yang mana gitu, ya pokoknya ingat aja, kalau yang belakangnya 70 itu untuk karyawan dan orang pribadi. Lalu kalau memang bingung saya masuk yang mana, isi yang 1770. Kalau memang dapat semacam bukti potong dari pemberi kerja, yaitu 1721 ya intinya pokoknya dapat bukti potong dari pemberi kerja, itu Bapak Ibu bisa menggunakan form yang 1770S maupun SS. Oke. Lalu ya, jadi layanan DJP ini sudah single login ya. Kalau yang dulu Bapak Ibu mau e-filing harus masuk ke websitenya e-filing, terus e-billing ada websitenya sendiri, administrasi itu ada websitenya sendiri. Nah, ini sekarang semua digabungin semua ke DJP Online. Nah, tapi dari sana juga sebenarnya itu hanya link ke yang lain, tapi minimal Bapak Ibu hanya perlu menghafalkan satu alamat website aja. Oke. Sebentar, kalau untuk layanan di DJP Online itu ada pelaporan, ada e-filing, e-reporting, e-CBCR, e-Bootpot. Nah, kalau yang berhubungan dengan Bapak Ibu yaitu e-filing. Sama ini, satu lagi pembayaran, e-billing. Nanti kalau memang laporan SPT-nya itu sifatnya kurang bayar, jadi SPT itu nanti sifatnya ada 3 Bapak Ibu sekalian. Pertama, nihil. Nihil itu jumlah pajak terutang, istilahnya yang seharusnya dibayar, dengan apa yang dipotong, itu sama, itu nihil. Atau SPT-nya kurang dari penghasilan tidak kena pajak, penghasilannya kurang dari penghasilan tidak kena pajak, maka itu nihil. Jadi tidak ada pajak yang harus dibayar lagi. Nah, kalau untuk yang kurang bayar, potongannya kurang dari pajak yang seharusnya dibayar, atau dia memang nggak ada yang dipotong dan terutang pajak. Itu sifatnya kurang bayar, dan dia harus membayar. Nah, kalau harus membayar, dia bisa menggunakan fitur namanya e-billing. Jadi bikin tagihan sendiri. Saya kurang bayarnya 100.000. Saya bikin billing sendiri 100.000, nanti bisa dibayar melalui saluran pembayaran yang diakui oleh DJP. Nah, itu bisa melalui Tokopedia, bisa melalui Bukalapak, bisa melalui M-Banking, Internet Banking, itu nanti ada penjelasannya sendiri. Nah, kalau untuk profil WP, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di akun DJP Online Bapak Ibu, yang nantinya kita simulasikan, itu bisa lihat data pokok wajib pajak yang terdiri dari alamat, NIK, dan yang lain-lain, dan SPT-SPT yang pernah dilaporkan. Nah, untuk yang pernah dilaporkan ini sebatas data 3 tahun terakhir.
Oke. Lalu ada layanan administrasi, konfirmasi dokumen, ESKD, VAT refund. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mengembalikan pajak PPN, VAT refund, tapi ini untuk itu aja sih, turis-turis. Lalu ada konfirmasi status wajib pajak, apakah non efektif atau masih aktif atau udah statusnya DE, delete, itu bisa, dan berbagai permohonan seperti SKB dan yang lain-lain. Oke. Next, kalau untuk tampilannya kita masuk ke DJP online, itu nanti tampilannya seperti ini. Ya, seperti situs-situs yang udah sering kita kenal ya. Umpamanya situs online merchant atau marketplace atau Facebook kalau loginnya kan seperti ini ya. Itu Bapak Ibu bisa login menggunakan NPWP, kata sandi, sama mengisi kode verifikasi. Nah, kalau di situ ada tuh, kalau Bapak Ibu udah pernah daftar, udah pernah aktivasi EVIN, lupa kata sandi, bisa. Kalau belum registrasi bahkan, itu bisa. Belum punya NPWP, daftar NPWP, nanti disalurkan ke layanan kita namanya e-registrasi, pendaftaran NPWP secara online, itu juga bisa. Jadi ada beberapa fitur di situ. Lalu ada, kalau Bapak Ibu sekalian masuk, nah ini contohnya di Mas Imza Arifin, itu di situ ada e-filing dan e-form. Nah ini tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau e-filing, Bapak Ibu, kalau ini sebatas yang lapor ya, yang e-filing itu langsung mengisi di website-nya nanti menampilkan beberapa pertanyaan, kuesioner, nah nanti Bapak Ibu isi, nanti keluar hasilnya, langsung Bapak Ibu submit. Nah kalau e-form, formnya yang Bapak Ibu download, nanti Bapak Ibu isi secara offline, baru disubmit menggunakan form tersebut. Oke, ini karena ini orang pribadi ya. Kalau untuk alur e-filingnya ada 3 hal penting, yaitu pertama NPWP. Ini adalah nomor identifikasi wajib pajak, yaitu orang-orang yang terdaftar sebagai istilahnya akun atau rekening di DJP. Ini ada nomornya. Lalu EVIN. Nah, EVIN ini digunakan untuk otorisasi atau menyatakan bahwa oh ya benar saya adalah ini NPWP ini. Istilahnya semacam sertifikat bahwa saya benar adalah NPWP ini dan berhak menggunakan akun DJP online ini. Lalu ada akun DJP online itu sendiri. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi untuk bikin akun DJP online. Nah, ini kita bisa bikin akunnya melalui online, melalui DJP online tadi, bikin akun, tapi sebelumnya kita harus memiliki EVIN. Kalau di sini ini sebelum itu kalau mau EVIN itu kita harus datang sendiri ke KPP. Jadi datang langsung ke KPP, minta aktivasi EVIN, lalu KPP mengirim EVIN-nya ke WP, seperti itu. Nah, jika udah punya EVIN yang aktif, itu Bapak Ibu bisa ke pajak.go.id, langsung masukin username, password, bikin dulu username, password-nya, lalu masukin kode EVIN-nya, itu bisa miliki akun DJP online. Nanti link aktivasinya dikirim melalui email yang didaftarkan. Oke, udah dibuat dan Anda dapat melakukan e-filing. Nah, tapi ada perbedaan di sini karena ada merebaknya pandemi corona ini. DJP memberikan kemudahan bagi wajib pajak sekalian untuk membuat EVIN-nya tidak langsung datang ke KPP.
Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengirim email ke kami, ke KPP-nya masing-masing. Itu email kami kebetulan kpp. Kalau mau dicatat silakan dicatat, kpp.036@pajak.go.id. kpp.036@pajak.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan permohonan EVIN ya. Jadi pertama itu harus punya EVIN dulu, baru bisa bikin akun DJP online. Seperti itu. Sebentar. Jadi pertama harus punya EVIN dulu, baru bisa bikin akun DJP online. Nah, minta EVIN-nya karena ada kasus corona ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengirim email ke kpp.036@pajak.go.id. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan nama, NPWP. Nah, di subjeknya bisa ditulis permohonan EVIN. Nah, itu juga disertakan foto-foto selfie Bapak Ibu sekalian, ya kayak daftar inilah beberapa toko online, bahkan mungkin verifikasi akun GoPay seperti itu. Kami juga mengadopsi seperti itu, yaitu selfie dengan memegang KTP dan juga NPWP. Jadi nanti di emailnya diisi nama, NPWP, sama NIK-nya dari KTP tersebut. Oke. Proses aktivasi EVIN adalah 1 hari kerja. Yes. Nah, kalau untuk gampangnya e-filing ini ya, itu kita login di www.pajak.go.id dengan akun DJP online ya, yang sebelumnya udah didaftarkan menggunakan EVIN. Jadi pertama itu harus punya NPWP, daftar NPWP. Saya yakin Bapak Ibu sekalian udah punya. Kalaupun belum punya, silakan daftar melalui IREK. Lalu menggunakan EVIN, permohonan EVIN. Permohonan EVIN sekarang ada 2 saluran, yaitu pertama, secara aturan seharusnya datang langsung ke KPP karena kami perlu meyakini bahwa benar Bapak Ibu yang mengajukan EVIN, karena sekalinya kita memberikan EVIN, maka seluruh layanan DJP online atas akun Bapak Ibu sekalian itu bisa digunakan. Nah, kalau sampai EVIN itu lepas dari tangan Bapak Ibu sekalian, ya berarti keamanan akun DJP online Bapak Ibu sekalian itu bisa dipertanyakan keamanannya. Dan kami tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan EVIN tersebut. Lalu bikin akun DJP online. Jadi alurnya begitu. Lihat di slide sebelumnya, punya NPWP, punya EVIN, lalu bikin akun DJP online. Kalau udah punya 3-tiganya, itu Bapak Ibu bisa login langsung, lalu pilih layanan e-filing, seperti tadi, bisa milih e-filing atau e-form. Nah, itu bisa buat SPT, klik buat SPT, lalu diisi semua, dibuat, terus ambil dan isi kode verifikasi. Nanti ini untuk meyakini bahwa email tersebutlah yang bikin, pemilik email yang terdaftar di akun DJP tersebutlah yang bikin SPT, itu nanti dikirim ke email. Nah, setelah itu di email ada kode verifikasi, ya seperti kayak kita melakukan transaksi online, itu kan nanti ada semacam kode OTP yang dikirim ke HP maupun di email. Nah, kita untuk sementara ini layanannya kode verifikasinya melalui email, tapi pengembangannya ini udah diluncurkan OTP juga. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian silakan umpamanya yang belum mengupdate akun DJP online-nya, silakan mengupdate akun DJP online-nya, memasukkan data HP, nomor HP yang aktif sekarang. Nah, itu bisa dikirim kode verifikasinya langsung melalui
HP, nanti Bapak Ibu terima ya kayak yang di kalau Bapak Ibu transaksi online, itu dari situ tinggal input di layanan e-filling-nya, kirim SPT, nanti Bapak Ibu sekalian menerima melalui email, itu yaitu bukti penerimaan elektronik. Bentuknya seperti yang ada di slide ini. Oke, next. Kalau ini kita skip aja ya, karena udah nggak relevan, tapi untuk sekedar tahu ya, Evin itu seharusnya datang ke KPP langsung, mengisi formulirnya, menunjukkan KTP dan NPWP yang dimiliki. Tapi karena ada corona, jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi bisa mengirim ke kpp.036@pajak.go.id. Nanti itu akan ya mengisi formulir. Kalau ada punya formulir silahkan di-scan. Tapi kalau nggak mempunyai formulir Evin-nya, Bapak Ibu bisa menuliskan aja di badan emailnya nama, NPWP sama NIK-nya, terus di subjek-nya bisa diisi permohonan aktivasi Evin, sama melampirkan foto KTP, NPWP, dan foto selfie sedang memegang KTP dan NPWP tersebut. Oke, kalau ini panduan singkat aja ya sebelum kita masuk ke simulasi, karena inti acara ini yaitu simulasi. Jadi diharapkan Bapak Ibu sekalian setelah mengikuti acara ini dapat mengisi sendiri SPT-nya, tapi memang lebih baik kalau Bapak Ibu nantinya langsung sambil simulasi sekalian kita ngisi bareng-bareng gitu bisa, itu lebih enak. Nantinya buka aja semuanya, jadi kecuali memang mau yang di-mute ya, itu bisa langsung nanya, bisa langsung praktek, bisa langsung nanya, jadi kalau ada masalah kita selesaikan sama-sama. Oke, kalau ini panduan singkatnya, buka pajak.go.id, klik login, kalau memang belum registrasi silahkan klik belum registrasi untuk mendaftar, nanti di sini ada kolomnya seperti ini, ada NPWP, ada Evin, ada kode keamanan. Seperti tadi dibilang, pertama harus punya NPWP, lalu harus punya Evin. NPWP masuk, Evin masuk, kode keamanan masuk, submit. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti sistem akan mengirimkan identitas pengguna NPWP, kata sandi, dan link aktivasi melalui email yang Anda daftarkan. Kode-kode email yang Anda daftarkan nanti di form setelah registrasi akun ini, lalu bisa mengklik link aktivasi itu. Nah, kalau udah diaktifasi, silakan login kembali menggunakan NPWP sama kata sandi yang udah diberikan. Next. Nah, kalau panduan umumnya kita siapkan dokumen pendukung. Apa sih dokumen pendukung itu? Kalau untuk yang karyawan, Bapak Ibu silakan 1721A1 untuk yang swasta, kalau 1721A2 untuk yang PNS itu bukti potong dari kantor. Bapak Ibu kalau belum punya bukti potong dari kantor 1721A1 bisa minta dari kantor. Karena setiap kantor itu harus memberikan bukti potong kepada pekerjanya, yaitu yang dipotong pajaknya oleh mereka. Jadi sistem pemotongan kami itu, pajak kenapa sih harus dipotong dulu oleh oleh kantor? Ya karena kami ingin mempercepat proses uang tersebut masuk ke rekening negara dan memberikan kemudahan sebenarnya bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu kalau sudah dipotong oleh kantor Bapak Ibu dan tidak ada pajak istilahnya penghasilan lain yang masuk ke Bapak Ibu sekalian, nah itu ya udah jadinya nihil, udah dipotong nih sama kantor. Nah, untuk dokumen pendukungnya Bapak Ibu harus punya 1721 untuk yang swasta, 1721A1 untuk yang swasta, dan 1721A2 untuk yang PNS. Lalu
Bapak Ibu juga menyiapkan kartu keluarga, karena nanti ada yang di kolom isian keluarga. Nah, kenapa harus mengisi kolom isian keluarga? Bukan kami ingin mengetahui hubungan pernikahan Anda atau seperti apa. Nah, kami ingin memastikan bahwa PTKP, penghasilan tidak kena pajak, yang akan diberikan oleh DJP itu sebagai pengurang dari penghasilan, itu tepat, karena kami menghitungnya PTKP itu, penghasilan tidak kena pajak sebagai pengurang penghasilan, itu dari jumlah anggota keluarga Bapak Ibu sekalian, dan tanggungan, kalau memang ada. Jadi ada KK, ada 1721A1 dan A2, potongan pajak dari pihak lain atau pemberi kerja. Nah, sama ada satu lagi, yaitu kolom data-data seperti harta dan hutang. Nah, kalau ini data-datanya bisa semacam bukti biasanya kan kalau di tabungan itu ada rekening koran yang dikeluarkan saat kita minta atau tiap akhir tahun. Nah, itu bisa karena nanti ada kolom harta. Begitu pula dengan hutang. Nanti ada kolom harta. Nah, nanti kita isi semacam kayak umpamanya BPKB untuk harta berupa mobil. Nah, itu kita isi karena di situ nanti ada kolom harta yang menanyakan tentang tahun perolehan, terus harta nilai perolehan atau nilai mobil tersebut saat dibeli, rumah. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan dokumen pendukung seperti akta jual beli maupun sertifikat atau yang lain. Oke. Lalu setelah semua dokumen pendukung siap, bisa buka www.pajak.go.id, pilih login, masukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan, lalu klik login, pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing. Kalau untuk yang e-form, kami skip aja ya, karena e-form itu untuk yang, tapi intinya hampir sama sih. Apa yang diisi di e-filing itu nanti juga masih relevan kok di e-form. Jadi ini satu yang kita istilahnya kita bahas sekarang ini e-filing aja. Lalu pilih klik yang buat SPT, ikuti panduan, nanti ada panduan-panduannya di setiap step. Jadi nggak perlu lagi belajar peraturan, harus baca-baca dulu. Minimal baca panduan yang diberikan, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Nah, isi SPT mengikuti panduan. Nah, kalau udah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Jadi ada semacam summary-nya. Lalu untuk mengirim SPT itu, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kita klik, ambil kode verifikasi, nanti kode verifikasi dikirim ke PP nantinya, bisa juga. Nah, itu kita isi kembali ke ke website kalau udah menerima kodenya, komennya 1234, kita isi 1234, lalu kirim SPT, selesai. Udah gitu aja isi SPT itu. Kalau upload SPT, kalau menggunakan iSPT, saya kira sih hampir sama ya. Intinya, Bapak Ibu punya aplikasinya dulu iSPT, dan saya yakin juga jarang itu ini tidak preferable lah. Tapi untuk sekedar tahu aja, download di situs pajak.go.id untuk iSPT, atau Bapak Ibu bisa search aja di Google iSPT. Nah, itu nanti banyak link downloadnya, install di situ, isi di situ, nanti keluar hasilnya yaitu file .csv. Nah, file .csv inilah yang nantinya akan di-upload ke pajak.go.id. Hampir sama kayak sistem e-filing, cuma udah ini nggak ngisi lagi, cuma tinggal upload SPT, cari file CSV yang hasil dari iSPT tersebut, terus upload lampiran-lampiran PDF jika ada, upload SPT Anda, tinggal start upload, selesai. Kalau statusnya siap dikirim, udah aman berarti. Tinggal proses pengambilan pengisian kode verifikasi,
kirim SPT. Klik, kirim SPT. Sama kayak yang tadi affiliate. BPE-nya, bukti penerimaan elektroniknya akan dikirim ke email wajib pajak sekalian. Oke, nah ini kita masuk ke simulasi pengisian. Untuk Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menyiapkan komputernya, atau kalau ada masalah sebelumnya, saya ingin menanyakan sih, Bapak Ibu sekalian udah punya Evin semua belum ini? Kira-kira? Mungkin bisa di chat atau apa namanya? Gimana moderator, atau mau dibuka mic-nya? Mungkin ada yang menanyakan atau seperti apa? Oke. Untuk sementara, nah, kalau untuk simulasi pengisian, kita siapkan dulu nih, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ya. Dokumen pendukung tadi ada beberapa yang udah saya sebutkan di penjelasan saya, yaitu ada bukti potongan pajak. Ini 1721A1 dan 1721A2. Lalu daftar penghasilan. Lalu daftar penghasilan ini untuk penghasilan yang apa namanya di luar dari pemberi kerja tadi ya. Lalu ada daftar harta dan utang. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu bikin sendiri dulu daftar harta utang, atau ya udah langsung kumpulin aja semua BPKB, sertifikat dan yang lain-lain. Oke. Iya, Pak, baru registrasi DJP. Untuk Ibu Arlia Budianti ini registrasi di DJP online sudah selesaikah, atau baru memiliki NPWP seperti itu, atau seperti apa nih? Belum seberapa? Manual ya? Apa? Biasanya enggak. Aduh. Mati. Ya, saya anggap udah pada punya Evin aja lah ya. Nah, jadi ada daftar harta utang, terus daftar tanggungan keluarga, ini bisa menggunakan KK, kartu keluarga. Terus ada bukti pembayaran zakat atau sumbangan lainnya. Nah, ini juga bisa sebagai apa namanya? Zakat ini nanti pengurang dari pajak yang dibayarkan. Jadi bisa dibilang ya kalau Bapak Ibu mau zakatnya dimasukkan, itu bisa zakat atau sumbangan lain. Tapi kalau ini untuk sementara zakatnya yang saya tahu sih dari Bazis ya. Kalau ada bukti pembayaran zakatnya, nah itu bisa dimasukkan ke ini, nanti ada di form utama. Dan dokumen terkait lainnya. Oke. Lalu, nah, oh ada Bu Arlia Budianti pakai form 1770 ya. Ini berarti ini ya Bu, apa namanya? Lebih dari satu pemberi kerja, atau bisa jadi ya Pak, biasa kirim ke kantor pajak. Oke. 1770. Bukan pegawai berarti ya, punya penghasilan sendiri ya, usaha. Oke. Ya sebenarnya Bapak kalau Bu Arlia Budianti ini bisa ikut yang apa namanya? Nanti siang, Ibu. Nanti siang ada sesi setelah ini, yaitu untuk yang UMKM. Nah, itu bisa. Tapi ini juga masih relevan karena nanti ada beberapa unsur yang bisa sebagai informasi tambahan dalam pengisian 1770 nanti. Kalau untuk jam berapanya, gimana tim?
Kalau untuk jam berapanya, sebentar saya lihat dulu. Ini di kami sih untuk jam kegiatannya itu jam 1 siang nanti, Ibu. Dengan Pak Dodi Darmalingga narasumbernya. Itu untuk sosialisasi penyampaian SPT tahunan orang pribadi yang UMKM. Itu. Oke. Wah, ini ada yang nanya lagi. Ingin bertanya, form yang harus digunakan untuk subjek pajak luar negeri, tetapi memiliki pendapatan lain di Indonesia. Penghasilan utamanya setelah, oke, kalau itu mungkin untuk nanti aja kali ya, setelah ini. Kita ini ngisi SPT dulu. Sip. Jadi kita mulai aja ya. Ini untuk simulasi e-filing, formulir 1770 SS. Kalau ini, oke. Jadi 1770 SS ini yang sangat sederhana. Bapak Ibu, kalau yang penghasilannya di bawah 60 juta nih, itu Bapak Ibu bisa login, seperti tadi kalau udah punya NPWP, udah daftar akun DJP online, punya NPWP, punya e-fin, terus sudah aktivasi semua, itu bisa langsung login, lalu masukin NPWP kata sandi, dan masukin kode keamanan captchai, lalu klik login, seperti itu. Pilih menu lapor, e-filing, lalu buat SPT. Nah, di sini ada semacam kuesioner, menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kalau iya, nanti pasti dilanjutkan ke 1770. Seperti Bu Arlia Budianti, nanti ada 1770. Nah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Ya atau tidak? Nah, ini bedanya nanti ada di PTKP-nya. Lalu, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kalau iya, itu nanti masuk ke 1770 SS. Kalau tidak, nanti masuk ke 1770 S. Oke. Lalu kita isi tahun pajaknya. Di sini contohnya itu 2015, kalau Bapak Ibu sekalian 2019 ya. Status SPT kalau belum pernah melaporkan SPT, itu statusnya normal. Nah, kalau statusnya Bapak Ibu ingin membetulkan SPT yang sudah dilapor, itu seperti lapor baru, cuma statusnya di sini pembetulan, dan nanti pembetulannya bisa diisi itu pembetulan ke-1 seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kalau memang pegawai negeri, itu kan tadi bukti potongnya dengan formulir 1721A2. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ini pegawai swasta, itu bisa menggunakan 1721A1. Nanti di situ dirinci tuh penghasilan neto Bapak Ibu sekalian berapa. Terus nanti ada di ditambah-tambah dengan tunjangan, dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Itu nanti ada penghasilan neto, setelah itu nanti dikurangi sama PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu keluarlah penghasilan kena pajak itu dikali dengan tarif, keluarlah pajak yang terutang, pajak penghasilan terutang. Nah, kalau udah punya 1721A1 sama A2, itu sebenarnya ngisi SPT ini gampang banget. Tinggal diisi aja sesuai dengan potongan itu, isi nominalnya berapa, penghasilan brutonya, setelah itu ada pengurangan, setelah itu ada PTKP-nya. PTKP ini Bapak Ibu tinggal pilih aja, nggak perlu tahu peraturannya, karena PTKP bisa berubah setiap saat kalau ada kebijakan baru. Intinya ini adalah pengurang. Jadi umpamanya penghasilannya 60 juta, terus pas 60 juta atau 59.999 gitu, ada PTKP-nya sebesar 45 juta, ya udah penghasilannya dikurangi PTKP itu keluar
penghasilan kena pajak, nah itu baru dikalikan tarif 5%. Nah, kalau ini bagian B ini pajak penghasilan kalau dari penghasilan lain. Kalau di 1770S nanti dirinci. Nah, kalau ini nggak usah dirinci. Kalau ada penghasilan lain, masukin semua di sini. Pajak penghasilan final terutang. Kalau Bapak Ibu semua udah dipotong yang lain, masukin ke sini. Pajak penghasilannya berapa. Sama yang dikecualikan objek pajak. Nah, misal dapat hadiah undian 1 juta dari BRI. Itu dipotong PPh final 25%, 250.000. Nah, itu dimasukin ke kolom pajak penghasilan final terutang itu 250.000. Oke. Kalau untuk dikecualikan dari objek pajak ini contohnya menerima warisan. Kalau warisan dari orang tua, nah itu seumpama menerima 2 juta, ya udah itu dimasukkan ke penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Lalu bagian C. Jadi meskipun simpel ternyata ada banyak bagiannya ya. Tapi kalau yang ini cuma yang summary-nya aja. Harta yang dimiliki Bapak Ibu sekalian totalin semua, masukin ke sini. Hutang pada akhir tahun, jadi ini kondisinya semua di akhir tahun ya Bapak Ibu sekalian, jadi di tanggal 31 Desember. Jadi nanti kalau tabungan maupun utang, itu Bapak Ibu minta rekening koran dari bank, itu posisi tanggal 31 Desember. Itu masukin semua ke daftar harta dan kewajiban. Jadi kalau di sini contohnya sih motor ya Honda Vario. Ini gabungan ini ya. 15 juta sama kalung emas 3 juta, perabot 7 juta. Nah, itu total semua ya udah 25 juta masukin, 25 juta. Terus hutang sisa kredit motor tadi kan nilainya 15 juta. Nah, itu ternyata masih ada kredit sisanya 12 juta di tanggal 31 Desember. Ingat posisi di tanggal 31 Desember. Lalu isi itu semua, bagian D-nya pernyataan, kalau ini memang harus ini, secara di Undang-Undang ITE kita harus memberikan semacam konfirmasi bahwa menyadari sepenuhnya bla 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 bla, intinya semua benar, lengkap, jelas. Nah, ini di KUP juga di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini juga diwajibkan. SPT itu ada beberapa syarat minimalnya, salah satunya adalah pernyataan ini. Setuju, centang, langsung masuk ke ringkasan SPT-nya. Di sini di halaman ini nanti ada jenis formulirnya 1770 SS atau S, tahun pajaknya berapa, pembetulankah atau bukan, atau kalaupun pembetulan keberapa, lalu status SPT-nya nihil, kalau SS biasanya sih nihil, sama jumlah pajaknya berapa kalau itu di situ ya. Oke, lalu, nah ini yang penting ini, kode verifikasi, klik, ambil kode verifikasi di sini, klik di situ. Nah, ini bisa dikirim melalui email atau nomor handphone. Kalau Bapak Ibu udah update nomor handphonenya, bisa. Itu nanti masuk OTP, one time password. Masukkan kode yang dikirim melalui email ataupun HP, itu bisa masukin di kolom bawahnya itu yang di angka 4. Lalu klik kirim SPT. Nanti ada bukti penerimaan elektronik. Itu. Oke. SPT Anda telah diisi dan dikirim, silakan buka email Anda, bukti BPE SPT Anda telah dikirim. Nah, itu dia. Kalau ini yang SS intinya sama semua. Dia tinggal kita lihat aja menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau enggak, seperti itu diisi. Ya, kalau 1770S berarti tidak jawabannya. Terus penghasilan bruto kurang dari setahun, jawab tidak. Karena kalau iya, nanti masuknya dia ke SS ya.
Nah, kalau ini ada pilihan form yang akan digunakan. Dengan bentuk formulir atau dengan panduan. Kalau panduan nanti semacam kuesioner gitu. Nanti Bapak Ibu sekalian hampir sama kayak yang 1770S, kita jawab sesuai pertanyaan. Nah, itu nanti dibentuk jadi formulir. Itu bagi yang ingin mudahnya seperti itu. Tapi bagi orang yang udah paham, terus lebih ingin mengisinya lebih cepat, nggak perlu satu-satu ditanyain gitu. Nah, itu bisa dengan bentuk formulir. Pilih yang bentuk formulir. Nanti udah langsung bisa diisi seperlunya aja, sebutuhnya. Jadi bisa langsung di skip aja step-step yang panjang itu kalau dengan panduan. Bisa dengan bentuk formulir. Sama masih seperti yang di 1770 SS, tahun pajak, status SPT, pembetulan. Nah, kalau yang ini kita bisa menambahkan bukti, bukan bisa, tapi lebih tepatnya harus menambahkan bukti pemotongan pajak. Datanya ini bisa kita masukin. Umpamanya jenis pajaknya pasal 21, terus NPWP pemungut pajaknya apa di situ kita input. Kalau yang tadi di SS kan enggak tuh. Nomor bukti pemotongan, pemungutan, tanggal bukti, lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, setelah semua tersimpan, nanti tampilannya kayak gini, itu bisa kita next-in lagi. Next. Nah ini, masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kalau memang cuma dari satu pemberi kerja, ya berarti masukin yang dari bukti potong itu aja, satu. Tapi kalau memang dia dari 2 atau 3 atau apa, ya itu ditotal semua. Itu ditotal semua itu. Masukkan ke penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kita masukkan semua yang ada di sini. Kalau ini kan kalau di bagian daftar potongan pemungutan ini cuma melihat berapa jumlah yang dipotong atau dipungut. Nah, jumlah penghasilan netonya itu semua ditotal di halaman berikutnya. Kalau lebih dari satu, ya berarti dari semua potongan-potongan tersebut itu semua ditotal di situ. Nah, selalu masukkan penghasilan dalam negeri lainnya bila ada. Nah, di sini ada penghasilan-penghasilan lainnya, bunga, royalti, sewa, hadiah. Ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini bagi yang nanya penghasilan luar negeri. Kalau memang ada penghasilan luar negeri, bisa dimasukkan di langkah berikutnya. Langkah 5 dari 18 ini. Masukin penghasilan netonya. Kalau untuk yang sudah dipotong dari sana atau apa, nanti itu kita bahas selanjutnya. Lalu masukkan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada. Nah, ini kalau ada bantuan, sumbangan hibah atau warisan, klaim asuransi. Oke, ini dari Ibu Lisa, Pak mau tanya kategori penghasilan lainnya termasuk apa aja yang dikenakan pajak? Penghasilan lainnya itu ya ini, selain dari yang diterima oleh Bapak Ibu sekalian dari pemberi kerja, terus sama selain yang bukan objek pajak, itu semua dimasukin ke sini. Bisa bunga bentuknya, bisa royalti, sewa, hadiah, keuntungan, dan penjualan pengalihan harta, dan penghasilan lain di sini. Semua penghasilan selain yang diberi oleh pemberi kerja sama yang bukan objek pajak, itu semua dimasukin ke sini. Oke. Kalau ini tadi kita udah sampai ke tidak termasuk objek pajak ya. Nah ini yang tidak termasuk objek pajak seperti dilihat di sini. Jadi kita udah nggak perlu lihat aturannya sih sebenarnya. Lebih ke
ini aja kalau ada bantuan, warisan, bagian laba, klaim asuransi, beasiswa. Nah, ini udah mencakup semua yang masih istilahnya lazim dikurangkan. Kalau special case itu biasanya nanti dimasukin ke nomor 6 itu penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak maupun yang di penghasilan lainnya pun di kolom nomor 6 penghasilan lain. Itu special case aja sih. Rata-rata bisa dimasukin ke kolom 1 sampai 5. Oke, kalau untuk penghasilan yang telah dipotong PPh final, nah tadi kan ada hadiah, undian, terus apa namanya deposito, bunga, royalti, nah itu kan dipotong PPh final, dimasukin ke penghasilan lain. Nah itu kita masukin bukti potongnya. Kalau dari bank itu kita deposito, itu biasanya udah ada apa namanya semacam bukti potongnya dari bank, kita dipotong bunga berapa. Nah, saat kita masukin bunga di penghasilan lain, kita masukin juga bukti potongnya di langkah ketujuh ini. Kita kalau di sini sih hadiah undian ya, berarti nanti di bagian hadiah undian di sana dimasukin 20 juta kan. Di sini ada ya hadiah. Nah, setelah itu di sini masukin dipotongnya berapa. Kalau dia bentuknya PPh final. Next. Nah, ini sama juga kayak yang tadi, ya Honda Vario, masukin semua harta dari rumah, terus mobil, mungkin ada perabotan-perabotan yang nilainya signifikan, silahkan dimasukkan. Nah, ini sebagai istilahnya pembanding kami lah ya, masuk akal tidak harta tersebut, dimilikinya kapan. Ini biasanya nanti muncul permasalahan saat Bapak Ibu menjual rumah atau menjual aset. Jadi Bapak Ibu menjual aset yang sebelumnya belum pernah dilaporkan di SPT, nah itu baru ada masalah. Nanti kami mau nanyakan, loh sebelumnya belum pernah dilapor di SPT, tapi Bapak Ibu mau menjual aset. Nah, penghasilan atas aset tersebut, sudahkah dibayar pajaknya? Jadi mohon berhati-hati Bapak Ibu. Jadi mending semua dimasukin ke sinilah intinya. Karena nantinya kalau Bapak Ibu menjual aset tersebut, terus dapat penghasilan, dan kami dapat datanya dari pihak ketiga, dari data pihak lain, seumpama ada penjualan aset bergerak seperti mobil, motor, terus terutama ada apa namanya penjualan rumah ini kami dapat data dari notaris bahwa terjadi penjualan segini, ternyata kami cek di SPT-nya nggak pernah ada. Nah, itu kami akan memanggil Bapak Ibu sekalian untuk datang, terus kita konsultasi. Rumah ini belum pernah dimasukin di SPT. Nah, penghasilan yang untuk membeli rumah tersebut itu sudah dimasukin ke SPT atau enggak? Kalau enggak, nanti kita tagih pajaknya. Seperti itu. Oke, next. Jadi lebih baik dimasukkan semua ya Bapak Ibu. Lalu utang. Nah, utang ini seperti tadi kondisi di tanggal 31 Desember. Nah, kalau yang ini harta itu semua harga perolehan kecuali yang sifatnya seperti tabungan, deposito, dan yang lain. Nah, kalau itu nilainya bukan harga perolehan, tapi kondisi di tanggal 31 Desember. Kalau untuk utang sama juga, kondisi di tanggal 31 Desember. Berapa saldo utang kita? Kalau yang tadi, itu motornya, contohnya ya Honda, nah, ini kita bisa klik tambah, itu nanti kita masukin kode utangnya. Begitu pula di harta tadi, saya lupa menjelaskan, itu nanti kode harta itu udah kita nggak perlu ngapalin, tinggal klik aja, nanti kita pilih umpamanya emas, rumah, surat berharga, sepeda motor, mobil, itu bisa kita masukin. Nanti ada nama harta, tahun perolehan, sama harga perolehan. Nah, di keterangan bisa diisi plat nomor maupun nomor BPKB. Itu sebagai identifikasi aja keterangan. Nah, ini juga sama kayak utang. Jadi tiap tanggal 31.
Nah, kalau yang untuk apa namanya, kalau kita udah pernah ngisi SPT tahunan sebelumnya, data-data ini akan muncul dari SPT tahun lalu. Nah, itu kalau di utang bisa dilihat di bagian di bawahnya pertanyaan, apakah Anda memiliki utang? Bisa dicentang ya atau tidak. Nah, itu bisa kita klik utang pada SPT tahun lalu. Kalau harta, itu memang pasti masih ada beberapa yang relevan. Kayak kita nggak perlu ngisi lagi yang kayak mobil, motor, selama dia masih ada, motor atau mobil, kita nggak perlu update. Kita cuma tinggal klik utang pada SPT tahun lalu, dia muncul. Datanya seperti SPT tahun lalu. Nanti kita bisa tambahkan harta-harta baru, atau ternyata kalau ada penjualan mobil atau motor tersebut dijual, nah itu bisa kita hilangkan, bisa kita kurangkan. Nah, kalau utang ini memang bisa dibilang nggak bisa relevan kalau kita klik utang pada SPT tahun lalu. Tapi minimal kita nggak perlu ngisi kode utang, nama pemberi pinjaman, atau yang lain, tinggal kita klik utang pada SPT tahun lalu, nah itu kita bisa edit jumlahnya aja. Jadi nggak perlu ngisi ya Honda Finance atau Jakarta kalau udah pernah mengisi SPT tahun lalu. Tinggal kita edit bagian jumlahnya aja. Nah, kalau yang ini untuk yang tanggungan keluarga. Jadi namanya siapa gitu, kita masukin yang ada di kakak kita. Umpamanya kita menanggung orang tua pun yang ada di dalam kakak kita juga bisa. Kita batasi sampai status itu kan jadi menikah, belum tidak menikah, menikah, lalu ada tanggungannya jumlahnya maksimal 3, selain suami atau istri tadi itu. Ya, itu jumlah PTKP, penghasilan tidak kena pajaknya, itu berbeda. Jadi PTKP itu gini Bapak Ibu sekalian, jadi prinsipnya PPh itu kan pajak penghasilan. Penghasilan itu semua perolehan dikurangi sama biaya-biaya. Itu kalau di perusahaan gampang ngitungnya. Kalau di perusahaan kita tinggal ngurangi semua biaya yang ada di yang sudah tercatat di perusahaan dan bisa dan dia sifatnya akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bisa jadi di apa namanya biaya lebih besar daripada penghasilan. Nah, itu masih mungkin kalau di perusahaan dan sifatnya akuntabel. Jadi kita percaya. Nah, masalahnya kalau di orang pribadi ini kita nggak bisa menghitung biayanya secara akuntabel. Kalaupun kita minta, masa iya Bapak Ibu sekalian ngasih apa namanya struk belanjaan, terus bukti-bukti kayak sekolah anak apa itu kalau memang mau di total semua. Nah, karena ada kesulitan itu, maka kami dari pemerintah dari DJP itu menetapkan penghasilan tidak kena pajak sebagai pengurang penghasilan. Nantinya itu dianggap sebagai penghasilan yang neto, bisa dikalikan dengan tarif pajak seperti itu. Jadi udah ditetapkan bahasanya biayanya. Ini nanti melihat dari status Bapak Ibu sekalian, apakah sudah menikah apa belum. Kalau menikah pasti kan tanggungannya lebih besar karena ada istri atau suami yang ditanggung. Dalam hal ini adalah istri. Lalu ada apa namanya tanggungan lain seperti anak. Itu maksimal 3. Bisa anak, bisa orang tua juga. Tapi maksimal 3 itunya apa tanggungannya. Bisa kita masukkan semua ke ini tanggungannya. Nah, kalau udah mengisi di tahun lalu, nggak perlu mengisi tambah di situ, terus nama, NIK, hubungan keluarga, tinggal klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Seharusnya masih sama, harusnya ya. Kecuali ada tambah anak atau digantikan dengan apa namanya tanggungan lain seperti itu bisa. Nah ini, kalau ini zakat atau sumbangan lain, kalau ada zakat yang diakui atau sumbangan lain yang diakui oleh negara, itu bisa dimasukkan ke sini sebagai pengurang pajak. Ini untuk statusnya. Ini untuk PTKP-nya tadi, ada statusnya tidak kawin atau kawin, lalu statusnya sebagai kewajiban perpajakannya,
kakak, kepala keluarga, pisah harta, seperti itu. Itu tinggal dipilih aja di situ, tergantung status apa namanya keluarga Bapak Ibu masing-masing. Lalu, nah ini istilah dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri bila ada. Nah, kalau kita dapat penghasilan dari luar negeri dan kita sudah membayar PPh-nya, itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau ada PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini kalau bisa saya jelaskan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kami menyebut PPh itu kan tergantung jenis pajak. Itu kalau di PPh ini gampang. Kita lihat di undang-undang pajak penghasilan, namanya ya sesuai dengan pasalnya gitu. Kalau karyawan 21 seperti itu. Nah, kalau SPT tahunan ini kalau masih ada kurang bayar itu namanya PPh pasal 29. Nanti bisa Bapak Ibu kalau memang nggak percaya sama saya atau kepingin informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa lihat di undang-undang di pasal 29 bahwa ada kalau kekurangan bayar di SPT tahunan bisa dibayar langsung kayak gitu. Itu PPh pasal 29. Nah, kalau yang PPh pasal 25 ini angsuran dari SPT tahunan dari tahun lalu. Jadi asumsinya tahun 2018 Bapak Ibu itu SPT tahunannya kurang bayar. Jadi udah dimasukin seluruh penghasilan, lalu dikurangi bukti potong yang Bapak terima, Bapak Ibu terima dari pemberi kerja, ternyata masih ada kurang nih. Aku kena pajaknya itu seharusnya 10 juta, aku dipotongnya cuma 9 juta. Nah, ada 1 juta nih sisanya yang harus aku bayar lagi. Itu PPh pasal 29. Bapak Ibu bayar, tapi atas 1 juta yang di tahun 2018 itu kita berasumsi, DJP berasumsi bahwa ada pajak penghasilan yang minimal sama dengan tahun lalu di 2018, itu dianggap 2019-nya pun ada kurang bayar 1 juta. Nah, kita cicil nih, pasal 29, 1 juta di tahun 2019 dengan PPh pasal 25. Normalnya, sejuta bagi 12, angkanya sulit, saya malas menghitung, itulah jumlah PPh pasal 25. Yang tiap bulan nantinya, bulan Januari, Februari, Maret, sampai 12 kali, itu nanti dibayar tiap bulan. Itu PPh pasal 25. Nah, tapi kalau laporannya nihil di tahun lalu, pasal 25 ini nggak keluar kewajiban melaporkan dan membayar SPT, PPh pasal 25 ini. Oke, jadi pasal 25 ini cicilan. Kalau dia nihil, itu tahun sebelumnya nihil, maka ini bisa di-skip. Tapi kalau sebelumnya kurang bayar, dan Bapak Ibu sudah membayar, itu bisa dimasukkan ke sini. Next. Nah, kalau ini summary di depan, penghitungan pajak penghasilan, bisa dilihat jumlah penghasilan neto setelah dikurangi zakat atau sumbangan. Jadi, zakat atau sumbangan itu tadi pengurang penghasilan, yang nantinya juga mengurangi pajak, pastinya. Lalu nanti dikurangi PTKP, tergantung Bapak Ibu tadi milihnya, statusnya kawin, tidak kawin, tanggungan 1, 2, 3, atau seperti apa. Nanti itu dikurangi, akan keluar penghasilan kena pajak, lalu penghasilan kena pajak ini akan dikalikan dengan tarif di pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu cek kalau memang kepingin tahu ya, tapi kalau ya percaya-percaya aja karena sistemnya benar ini, seharusnya benar. Jadi itu nanti penghasilan dari 0 sampai 50 juta dikalikan 5%, 50 juta sampai dengan berapa dikalikan 10%, 15%, 25 kayak gitu. Oke. Di atas 500 juta itu ada lagi tarifnya 30%. Nah, itu nanti keluar PPh terutang, lalu
Jumlah PPh terutangnya berapa? Jumlah PPh terutangnya berapa? Lalu, nah ini yang tadi seluruh potongan yang Bapak Ibu punya, kecuali yang final ya, karena final itu sifatnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau final itu penghasilannya nggak akan masuk ke penghitungan SPT tahunan. Ada beberapa orang yang lebih senang final, ada yang nggak senang. Contoh kayak hadiah tadi. Umpamanya Bapak Ibu dapat hadiah rumah seharga 2 miliar, itu nggak masuk ke penghasilan neto Bapak Ibu sekalian. Penghasilannya 2 miliar langsung dipotong pajak hadiahnya 25%. Ya udah, itu selesai di situ. Tapi tetap kita masukkan datanya. Nah, kalau yang ini yang di depan di formulir induk ini untuk penghitungan pajak terutang yang selain bukan objek pajak maupun penghasilan final yang masih harus diperhitungkan dalam SPT tahunan. Jadi yang ini yang masuk di sini bukti potongnya itu yang sifatnya tidak final. Itu dari 1721 atau bukti potong yang Bapak Ibu miliki yang sehubungan dengan pekerjaan sama kredit pajak luar negeri. Oke. Nah, kalau jumlahnya sama 5.246.800 sesuai dengan jumlah PPh terutangnya, maka PPh yang harus dibayar sendiri adalah 0, tidak ada pembayaran lagi. Kalau sudah 0, ya sudah selesai, berarti nihil. Kalau pegawai swasta yang dari satu pemberi kerja atau hanya dari pekerjaan biasa aja biasanya nihil. Kecuali nanti UMKM itu baru biasanya kurang bayar. Oke, nah proses kurang atau lebih bayar angsuran ini bisa next. Tinggal setuju, agree, langkah berikutnya ini sama kayak yang 1770 SS. Tinggal klik, ambil kode verifikasi di sini, minta dikirim di mana, email atau nomor handphone. Nanti kalau dia email nanti bentuknya seperti ini. Kode verifikasi Anda adalah seperti itu, dikirimnya dari evilink@pajak.go.id. Masukkan ke ke website tadi evilink, masukkan di situ dan klik kirim SPT, akan keluar BPE. Seperti itu penjelasan dari saya. Untuk sementara penjelasan dari saya sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan moderator. Ya, Bu Lisa, silakan mau bertanya apa? Iya, selamat siang Pak. Suara saya jelas terdengar Pak? Iya, jelas. Oke Pak, terima kasih waktunya ya Pak dari KPP Gropet. Sebelumnya saya merupakan wajib pajak dari KPP Gropet, cuma perusahaan saya Pak, bukan saya. Saya sendiri sudah melaporkan ISPT Pak dari bulan Maret. Waktu itu sempat nungguin 2 minggu Pak. ISPT nggak bisa dibuka, e-filing, sempat ada maintenance. Pas mendekati akhir bulan Maret sudah bisa lapor dan berhasil Pak. Ya, jadi penjelasan Bapak memang sebenarnya udah jelas ya Pak. Cuma yang beberapa saya mau tanyakan tadi, saya tertarik ketika Bapak membicarakan mengenai PPh 25 Pak. PPh 25 itu memang kalau misalnya Pak, saya mempunyai penghasilan dari 2 pemberi kerja. Kan pasti kurang bayar tuh Pak kalau saya laporin SPT-nya. Saya harus mempunyai angsuran PPh 25 Pak dari kurang bayar saya itu. Walaupun saya pekerjaannya karyawan Pak, belum tentu tahun depan saya masih bisa bekerja di 2 perusahaan Pak. Seperti itu. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua adalah kalau saya mempunyai aset yang tadi Bapak juga cerita. Asetnya misalnya motor Pak.
saya sudah melaporkan sebelumnya aset itu dari tahun ke tahun. Nah, tahun ini saya misalnya jual, Pak. Kan nggak mungkin ya, Pak, saya hilangin langsung, Pak. Kalau misalnya saya laporin, saya tulis dengan nominalnya 1, kemudian saya kasih keterangan itu dijual, tapi dijualnya juga rugi, Pak, karena barang second kan, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Cara melaporkannya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bisa saya itu apa namanya summary-kan PPh 25 dulu ya, Iya, pertanyaan Pak. pertama PPh 25, lalu yang kedua itu masalah aset ya, penjualan Betul, Pak. aset bagaimana melaporkannya gitu ya. Ya, ya pakai contoh real boleh ya Pak. Misalnya motor itu dulu saya beli harganya 10 juta. Saya Yep. jual mungkin harganya udah separuh harga Pak, tinggal 4 juta lah misalnya Pak. Pasti kan iya Pak. Nah, kan kalau dari pajak kan cuma ada kolom keuntungan dari penjualan harta. Nah, kalau kerugian itu saya isinya gimana Pak? Saya tetap isi harga jualnya seperti apa Pak? Makasih Pak. Oke. Ya. Kalau untuk ini kita kumpulin aja dulu ya pertanyaannya. Tadi ada satu Bu Lisa. Sebentar, saya catat dulu ya. Bu Lisa. Lalu ini ada Bu Arlia Budianti. Silakan Ibu. Mungkin dari apa namanya? Di unmute ya. Untuk Bu Arlia. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang Ibu Arlia. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin tanya, selama ini saya mengisi formulir 1770 sudah puluhan tahun dan tapi nggak pernah pakai itu apa online. Nah, saya dapat event tahun 16. Nah, tadi saya coba daftarkan bisa ya. Jadi event 16 sudah dapat. Kemudian lalu saya akan ngisi nanti online, buka apa tuh e-filing atau e-form untuk ngisi SPT 1770. Kalau ini e-form Bu. E-form ya. Iya betul. Ya. Terus tadi waktu dibuka ternyata saya katanya masih ada belum bayar untuk tahun yang lalu, padahal ada 2018. Padahal kan bukti penerimaan SPT nggak mungkin ada SPT saya diterima tanpa bayar, dan itu bukti dari bank stoknya juga ada. Katanya saya masih utang 43 kurang bayar tahun pajak 2018. Nah itu gimana? Padahal nggak mungkin kalau saya nggak bayar kan nggak mungkin, dan buktinya ada. Atau mungkin belum catat, saya nggak tahu. Baru buka sih tadi. Terus sekarang pertanyaan lagi, ya. Saya kan masih kurang bayar untuk 2019. Nah, ini saya mau bayar online. Caranya gimana? Oh, mau bayar secara online ya? Ya, tapi kan pajak nggak ada. Atau di bank, saya nggak tahu nih. Kan saya ada e-billing dulu ya. Oke. Caranya? Ya, nanti kita tampung dulu pertanyaannya ya, Bu ya. Ini Bu Arlia sama Bu Lisa. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Oke, saya rasa itu. Terima kasih ya Pak. Oke dulu ya. Oke, siap. Oke, mungkin ada yang lain mau bertanya, silakan. Oke. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya minta waktunya sebentar ya Bapak, untuk konfirmasi jawaban-jawabannya atau melihat data sebentar. Karena ini ada Bu Arlia yang datanya ya intinya harus di ya. Oke. Untuk sementara mungkin saya kembalikan dulu ke moderator atau seperti apa. Bentar ya. Beri kami waktu 5 menit. Terima kasih. Selamat siang. Untuk saat ini Pak Ariknya sedang untuk mengecek data terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Mohon untuk ditunggu sebentar ya Bapak Ibu yang sedang bertanya. Nanti kami akan segera kembali lagi. Terima kasih.
Masih dengan saya, Erik. Ini udah masih apa namanya? Online semua ya. Ibu, untuk yang pertama saya jawab untuk Ibu Lisa ya. Oke, siap. Ibu Lisa online. Kalau Oke. Kalau untuk Ibu Lisa, ini pertanyaan pertama yang saya catat itu mengenai PPh pasal 25 ya. Kalau untuk pemberi kerjanya masih istilahnya karyawan, itu tidak perlu untuk mengangsur. Jadi Ibu nanti kan kurang bayar, itu bisa langsung di skip aja Ibu. Sebenarnya pilihan apa namanya mengangsur kurang bayar ini untuk nanti WP-WP UMKM seperti itu. Ya bukan UMKM istilahnya yang penghasilannya selain dari pemberi kerja, usaha biasa. Nah kalau untuk yang apa namanya, oke, sebentar, bisa. Oke, silakan Ibu. Dari host mungkin? Pak, sudah? Ya, saya sudah bisa, Pak. Ya, saya ulang ya, Pak. Pak, jadi kalau saya sudah membayar, Pak, contohnya tahun ini ya, Pak, ya, kurang bayar. Saya cukup membayar dengan, sebutnya kan PPh 29 ya, Pak, ya? Iya, betul. Nah, oke, saya sudah bayar. Jadi, atas kekurangan bayar itu, saya tidak perlu mengangsur untuk tahun berikutnya ya, Pak, ya? Iya. Oke, karena begini Pak, teman saya kebetulan di KPP Pluit Pak, dia dapat surat tagihan pajak. AR-nya berkata kalau kurang bayar itu menyebabkan dia harus membayar PPh 25. Sama Pak, dia seperti yang saya bilang menerima penghasilan sebagai karyawan tapi dari dua pemberi kerja yang berbeda. Nah, kemudian dia disuruh membayar sanksi untuk telat lapor PPh 25 100.000 ya Pak ya, seingat saya iya, Pak. Betul. Nah, 11 bulan. Tiap bulan. Nah, apakah teman saya bisa membuat surat untuk menjawab bahwa ini sebenarnya bisa dibuktikan dia menerima penghasilan dari pemberi kerja di luar, tidak ada pekerjaan bebas, begitu Pak? Jadi gini sebenarnya, secara prinsip di PPh pasal 25 memang nggak pernah apa namanya mengecualikan dari apa namanya memang bilang secara aturan Pluit itu emang benar. Jadi semua penghasilan kalau dia semua WP kalau dia KB maka dia harus PPh pasal 25. Istilahnya mengangsur di berikutnya. Nah, masalahnya kalau ini kebijakan dari KPP Grogol Petamburan itu tidak begitu signifikan kalau dia apa namanya istilahnya nantinya kan bakalan dipotong juga oleh apa namanya pemberi kerja Ya, seperti betul, itu Pak. kan. Itu kebijakan dari kami seperti itu. Nah mungkin Bapak atau siapa namanya temannya dari Ibu Lisa itu bisa mengajukan ke KPP untuk permohonan penghapusan sanksi administrasi dengan penjelasan bahwa ini semua dari penghasilannya dari pemberi kerja yang dipotongnya tiap bulan secara rutin seperti itu. Ya Pak. Pak maaf nih Pak, barusan kan saya coba cari ya Pak ya. Ada PMK yang mengatakan bahwa seperti itu Pak, kurang lebih lah Pak. Jadi dikecualikan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Seperti itu. Apakah saya bisa menggunakan dasar aturan itu dalam menjawab surat saya Pak? Maksudnya surat teman saya itu, saya bantu lah Pak aturannya. Kan kadang-kadang kalau kita jawab surat bingung Pak, kagak ada aturannya, ntar dipertanyakan langsung ditolak lagi Pak. Yang mudah-mudah soalnya gitu Pak. SPT, pasal tersebut bunyinya wajib pajak penghasilan tertentu dari menyampaikan SPT. Wajib pajak penghasilan tertentu merupakan wajib pajak orang pribadi.
Oke, mungkin ini nanti bisa dijawab secara pribadi aja ya. Nanti bisa memberikan nomor kontak ke ke moderator atau by email. Nah, soalnya kalau dijawab yang Panjang ya, Pak? pribadi-pribadi kayak gini, selain panjang, saya juga harus lihat data-datanya ini, Bu. Oke, Pak. Pak, satu lagi, Pak. Yang Iya. aset gimana, Pak? Nah, kalau yang aset ini, jadi sebenarnya secara ini itu perubahan aset aja, Ibu, kalau dijual. Karena kalau sebentar. Oke. Ya, Pak. Jadi untuk aset ini ada dua pandangan ini, Ibu. Jadi pertama, setiap tambahan kemampuan atau harta, setiap tambahan itu adalah penghasilan, ya kan? Jadi saat dia dijual, maka hilang dari Daftar aset, Pak. daftar aset, masuk ke penghasilan. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai ini hanya perubahan bentuk aset. Karena yang kita miliki sebelumnya adalah motor, dan itu nantinya kan rugi juga, ya Bu ya. Betul, Pak. Kan dijualnya karena perhitungan dengan penyusutan, seperti apa, dia akan berubah jadi aset, yaitu kas. Betul, Pak. Jadi, tapi kalau saya melihatnya lebih ke ke perubahan aset aja, Ibu. Jadi apakah saya perlu melaporkan tetap tulis, Pak, motor tahun pajaknya kan biasa tahun perolehan ya, Pak ya, saya betul. masukinnya. Terus saya tulis nilai jumlahnya 1, kemudian saya beri keterangan dijual tahun ini dengan nilai sekian gitu, Pak. Boleh begitu nggak, Pak? Nah, karena jadi saya takutnya nanti dipertanyakan oleh petugas pajak kalau ini kenapa tiba-tiba hilang terus dijual berapa. Nah, jualnya ternyata kan rugi. Nah, itu, gini, kalau saya lebih gini, sebenarnya kalau yang kayak gini-gini ini kan tergantung interpretasi AR maupun WP ya. Karena secara aturan juga nggak diatur secara jelas yang seperti ini. Nah, kalau yang ini saya lebih melihatnya lebih kepada kalau Ibu merubah sebuah aset, ini kasusnya dijual umpamanya motor, 10 perolehannya 20 juta motornya. Ambillah Vario gitu di tahun 2016 atau 2015. Lalu dijual di tahun 2019, contoh ambillah Juli. Karena penyusutan dan yang lainnya, maka nilainya sisanya tinggal 10 juta. Ya. Seperti itu. Nah, 10 juta ini kita jual, terus kita akan mendapatkan aset berupa kas setelahnya. Nah, ini bisa kita hilangkan yang namanya, yang meskipun nantinya itu digunakan juga untuk membiayai pengeluaran ya. Iya, Pak, itu benar. Nanti kita hapus aset dari motor itu, karena memang secara memang tidak ada motor itu di tanggal 31 Desember, maka kita hapus, oke. Nanti penjualannya kita ubah jadi kas senilai 10 juta seperti itu. Minimal ada kas 10 juta di situ. Perlu ditulis keterangannya nggak, Pak? Kas itu bertambah, karena kan misalnya kita punya duit kas juga ya, Pak ya. Dari betul, nanti tercampur. Iya, betul, Pak, kayak gitu. Apa dipisahin, Pak, kas 1, kas 2 gitu, Pak? Nggak usah dipisahin, nggak apa-apa, ditulis aja di keterangan bahwa terjadi penjualan dan berubah menjadi aset berupa kas senilai 10 juta. Seperti itu aja. Jadi aset motornya dihilangkan nggak apa-apa ya, Pak ya? Gitu nggak ya, apa-apa, dihilangkan, betul. Pak, kalau tuker guling, Pak, misalnya beli motor baru, Pak. Nah, itu cukup munculin motor yang baru aja, Pak, walaupun motor yang lama. Iya, cukup munculin motor yang baru, terus nanti dikasih keterangan, Ibu. Ini merupakan tukar tambah dari jual yang lama gitu ya, dari Pak ya? jual yang lama, betul. Dari aset nomor aset motor ini, terus nomor BPKB kan tadi di keterangan juga harusnya dimunculin tuh, atau nomor nomor kendaraan sekian. Itu merupakan hasil dari itu.
yang itunya dihapuskan, terus ditambahkan aset yang barunya. Seperti Terus itu. Pak, kalau leasing Pak, kan biasanya leasing Pak kalau beli motor ya. Di bawahnya kan ada hutang tuh Pak. Itu tulisnya cukup nama financing company-nya aja atau kita bisa tambahin sih Pak. Misalnya ini untuk leasing motor gitu loh Pak. Supaya kita nggak disangka punya penghasilan yang belum dilaporkan karena harta kita nggak cukup Pak gitu. Iya, memang kayak gitu, Ibu. Jadi dimasukin di bagian kolom nama pinjaman itu nama si leasingnya aja, Ibu. Jadi umpamanya BAF Finance atau Astra Finance atau apa gitu. Nah, giliran di bagian keterangannya itu bisa dimasukin ini pinjaman untuk harta nomor sekian di SPT kayak gitu. Itu bisa itu, Ibu. Terus Pak, mau nanya lagi sedikit boleh Pak? Kalau untuk saya misalnya punya penghasilan, saya misalnya investasi Pak, beli saham di pasar bursa efek gitu ya Pak. Di akhir tahun itu kan saya mestinya dapat bukti potong Pak dari tempat saya membeli. Tapi saya kemarin tanyakan ke BNI Sekuritas Pak, dia cuma bisa memberikan rekapan Pak. Kata dia tidak ada bukti potong yang seperti kayak saya biasa terima lah Pak, bukti potong karyawan atau bukti potong 1721 ya, istilahnya kayak ada gitu form ya. sendiri Form gitu resmi ya. gitu ya. Karena kan saya takutnya ntar pajak saya nggak dilaporin Pak ya. Yang udah-udah gimana ya Pak kalau misalnya wajib pajak punya penghasilan dapat dividen dari investasi saham Pak. Dilaporkannya saya paham Pak, tapi saya takutnya nanti kalau dicek sama AR dia bertanya gitu Pak bukti lapornya. Nah, saya kan nggak punya bukti potongnya. Nah, kalau untuk bukti potongnya itu bisa minta aja dari BNI atau istilahnya udah, pemberi. Nah, itu kan nanti BNI dikasih cuma rekapannya aja kan ya. Ya udah itu aja, bukti itu aja, cukup itu. Oh, oke. Jadi nanti kami pun bisa konfirmasi ke pihak yang istilahnya umpamanya reksadana ya berarti ke manajemen investasinya seperti itu. Atau kalau itu bank kustodiannya kan seperti itu ya. Iya Pak. Sedangkan itu penghasilannya juga final kan dividen betul, jadi nggak cukup penghasilan. Iya, saya cuma takut nggak dilaporin Pak atau slip gitu. Iya betul, nggak apa-apa. Jadi itu sangat baik sekali bahwa itu dilaporkan dan jumlahnya sesuai. Nanti itu kami istilahnya Ibu simpan aja buktinya. Nanti jika diminta oleh kami itu bisa ditunjukkan minimal sampai dengan daluarsa yaitu 5 tahun. Oke Pak. Iya, terima kasih Pak ya informasinya Pak. Iya sama-sama Ibu. Oke, yang tadi itu Bu Lisa. Nah, sekarang ini untuk pertanyaan Bu Arlia ya, Bu ya. Mungkin bisa di di unmute kali ya. Udah? Oke, udah ya Bu Arlia. Udah. Ya. Jadi untuk Pak, Bu Arlia, ini kebetulan kan saya juga nyari nama Bu Arlia agak sulit. Nah, mungkin nanti Budianti EA. Iya. Dijawabnya secara pribadi untuk yang pertanyaan nomor 1 ya Bu ya, karena ini menyangkut sama yang bisa melihat data Bu Arlia ini AR Ibu sendiri gitu loh. Kebetulan saya cari ya gimana Ibu? Kan biasanya kalau begitu saya disuratin, ini nggak ada surat berarti udah oke. Dan ada di kertas itu SPT dikatakan bahwa 0, hutangnya udah nggak ada. Itu kan udah cukup saya rasa. Iya, seharusnya iya. Iya. Terus yang saya tanyakan, saya ngisi 1770 karena saya selain karyawan, juga saya punya pekerjaan bebas. Saya sebagai dokter gigi. Jadi itu udah saya lakukan bertahun-tahun dan nggak ada masalah sebetulnya. Cuman waktu itu saya setiap tahun, saya submit sendiri langsung ke kantor pajak, jadi tidak menggunakan nggak online gitu. Nah baru kali ini dan waktu tahun 2016 itu saya sudah mendapatkan EVIN, itu bisa dipakai ya. Tadi udah bisa dipakai untuk buka EVIN. Nah sekarang yang ini e-billing, minta tolong. Pak, sorry Pak, tadi maksudnya Bapak mau
Iya, soalnya apa namanya, Oh, iya. butuh data-data pribadinya seperti NPWP kan lebih baik jangan di-share di sini gitu. Terus nanti data-data penghasilan atau apa seperti itu. Oh, ya udah. Jadi kita janjian atau saya kasih nomor telepon apa gimana, Pak? Nah, gini aja Ibu. Ibu kan dihubungi oleh pihak admin ya saat pendaftaran. Di situ ada nomor apa namanya, alamat emailnya ya Bu ya. Ya. Ada. Nah, itu mungkin Ibu bisa apa namanya, reply atau saluran, saya sendiri kurang tahu nih apa namanya, Bapak Ibu sekalian ini berhubungan dengan apa, host-nya ini dengan cara apa. Tapi istilahnya bisa di situ nanti minta apa namanya, istilahnya memberikan data-data pribadi seperti NPWP gitu. Nah, nanti itu dari AR-nya yang bersangkutan, yang istilahnya AR-nya Bu Arlia ini, karena di sini semua di-assign, Ibu. Jadi AR ini hanya bisa melayani WP-WP, bisa melihat data WP-WP tertentu seperti itu, Ibu. Nah, nanti dihubungkan dengan Gimana? Berarti nanti, sorry Pak, jadi kita kirim email yang di KPP 036 isinya nomor NPWP, nama gitu ya? Ya, bisa. Kalau memang dari KPP 036, nah itu Bapak Ibu bisa apa namanya, di situ subjeknya ada pertanyaan ke WP atau pertanyaan ke AR atau apa. Oh, atau gini, kami punya link itu link untuk WA, by WA. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti masuk dijawab, masuk lewat WA seperti itu. Bisa ya Bu ya? Mau lewat WA aja mungkin ya. Nanti gini aja apa, dari pihak kami kan Bapak Ibu sekalian udah daftar tuh. Nah, nanti dari kami akan memberikan apa namanya, link agar bisa berhubungan dengan WA kantor resmi seperti itu. Biar nggak terlalu lama. Link itu ya? Nah, benar. Ini yang ada di chat, link 3/KPP Gropet seperti itu. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua nih, kurang bayar 2019 mau bayar secara online. Saya nyatatnya sih gitu. Udah bayar, Pak. Nggak utang, nggak bayar saya. Oh, nggak bayar ya? Jadi nol ya nilainya? Buktinya ada kok. Ada buktinya. Oh, udah ada buktinya. Oh iya, jadi. Kemudian itu cara. Nanti aja makan. Oh iya, oke deh. Oke, ya sudah mungkin. Berarti kita nanti ke link ini ya Pak, ya WA ya Pak langsung. Iya benar, nanti lewat WA dan dihubungkan langsung ke AR-nya masing-masing seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Pak, udah saya rasa udah siang, ada waktunya udah lebih. Oke. Terima kasih Pak. Iya sama-sama. Oke. Ya karena sesi tanya jawabnya udah selesai, saya kembalikan ke moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah istilahnya menjadi wajib pajak yang peduli dengan apa negara, karena kita jadi pahlawan negara sekarang nggak harus perang tapi bayar pajak dan rebahan istilahnya kalau sekarang sih. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke. Selamat siang. Demikianlah kelas pajak online pada siang hari ini. Apabila masih ada banyak pertanyaan, bisa saja untuk mengakses di Linktree yang kami sebutkan tadi, atau bisa klik di bio Instagram kami ya untuk lebih jelasnya. Karena ini sudah siang juga, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung tanya via WhatsApp di situ aja. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan feedback pada kami untuk mengirimkan bukti pelaporan SPT melalui email kami di ekstensifikasi kppgropet@gmail.com yang sudah kami sebutkan di chat di atas tadi. Demikian
kelas online pada siang hari ini. Apabila masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.